Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya yang sudah bergabung di acara kita sore ini untuk Zoom meeting preview market menjelang VPI Amerika Serikat ya. Eh, Sudah hadir juga bersama kita narasumber yang akan memberikan analisanya pada sore hari ini ada Bapak Deden. Apa Halo kabar Bapak teman-teman, Deden? baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Pak Deden. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan berkat dan rahmatnya dan kita dapat berkumpul hari ini pada sore hari ini di Zoom meeting ya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Lensa Trading yang telah menyiapkan acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Deden yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan analisis atau review marketnya pada sore hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam acara Zoom meeting kita kali ini.
Dan perlu saya sampaikan lagi apa yang disampaikan baik oleh saya ataupun oleh Pak Deden nantinya itu adalah merupakan analisa hanya merupakan analisa dan bukan merupakan rekomendasi untuk entry posisi. Dan untuk rekomendasi entry posisi itu balik lagi ke bagaimana cara trading dari Bapak Ibu sekalian dan bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk manajemen resikonya. Nah, untuk mempersingkat, kita langsung saja ke Pak Deden untuk memberikan review marketnya pada hari ini. Silakan Pak Deden. Baik, Pak Yogi, izin share screen. Silakan Pak Deden. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ekonomi kalender ya. Di hari ini kita lihat ada beberapa berita penting, yaitu nanti, nah ini di GBP inflation rate sudah ya tadi. Kita akan lihat ada euro medium ya, ini medium. Kita cari yang high impact. Nah, ini di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat ada retail sales dan juga di sini ada PPI ya, high impact. Nah, untuk forecastnya sendiri di retail sales itu forecastnya USD akan melemah lagi. Di PPI atau producer price index juga forecastnya itu lebih rendah lagi ya. Dari kalender ekonomi sentimennya sih kemungkinan USD akan melemah lagi, tapi kita lihat dulu aspek teknikal untuk kita jadikan sebagai bahan narasi apa yang terjadi sebelumnya, dan kita akan proyeksikan untuk sebelum sesi US ataupun di sesi US. Kita ke dolar indeks ya. Nah, kemarin ini di candle D1 cukup lumayan impulsif. Di D1 kemarin ini kemarin tuh ada berita CPI ya. CPI-nya cukup lumayan berpengaruh ini dengan volume yang sangat besar. Nah, di sini ada area fair value gap. Fair value gap memang sudah termitigasi, tetapi ini hanya sedikit belum mencapai 50%-nya dari range fair value gap. Nah, kita akan ke H4. Di H4 bisa kita lihat di sini ada breaker block ya. Karena ini adalah break of structure. Nah, status order block ini karena di break berubah menjadi breaker block. Seperti itu. Ini di time frame H4. Di sini juga ada imbalance, tapi ini sudah terfill. Kita lihat ke H1, di sini ada imbalance. M30 di sini juga ada imbalance. Jadi kalau dilihat dari pergerakannya secara price action, kemungkinan si harga itu akan masih turun, tetapi biasanya setelah terjadi breaker block, biasanya akan ada retest terlebih dahulu dan melanjutkan lagi tren seperti itu. Nah, apakah dia memitigasi breaker block?
ataukah dia akan memitigasi fair value gap di lower time frame. Contohnya di sini ada fair value gap M30. Nah, dia bisa juga memitigasi area ini ya. Ini range-nya saya tulis dulu. Ini range-nya di 104,390 sampai dengan 104,340. Ini opsi yang pertama, opsi yang keduanya dia akan memitigasi breaker block kembali ya. Seperti ini. Jadi di range sekitar 104,6 ya sampai 104,4 begitu kurang lebih. Nah, kita akan ke XAUUSD ya. Di D1 cukup impulsif. Nah, ini pergerakan yang cukup impulsif ya di ini. Coba kita ukur pakai Fibonacci. Dia respon di karena ini D1 jadi memang tersensitif terhadap level-level Fibonacci ya. Kita akan track lagi di H4. Nah, di H4 ini juga terjadi breaker block ya. Di sini ada breaker block karena ini break obstructor. Lalu order blocknya di break berubah menjadi breaker block. Nah, yang mengonfirmasinya itu ini sebagai break obstructor adalah candle yang ini ya. Karena kalau yang ini adalah shadow. Ini di time frame H4. Nah, tapi kita untuk lebih detailnya itu kita bisa lihat ke time frame yang lebih kecil ya. Misalkan kita ke time frame M15. Nah, di time frame M15 ini memang masih di kalau untuk entry sekarang ini rawan terjadi liquidity karena ini ada resisten terdekat. Ya, jadi usahakan kita nunggu dulu apakah dia itu kembali ke breaker block ya, ke breaker block ini lalu kita bisa ambil posisi buy atau dia itu memang menembus secara clean break seperti ini lalu kita cari retestnya lalu kita ambil posisi buy. Nah, lalu kita akan mencari level-levelnya ya, level-level untuk entry-nya itu. Kalau di time frame M15 memang di sini market structure shift. Ini ada market structure shift. Di sini ada fair value gap. Ini sudah terfill ini. Nah, ini yang menjadi fair value gap. Ya, ini menjadi area fair value gap. Ini di 1964-an ya. 1964,400 sampai dengan 164,200-an lah kurang lebih ya di situ. Tetapi di sini ada relatif equal. Nah, di sini ada relatif equal. Ini tuh sebenarnya juga biasa menjadi area liquidity ya. Jadi kita tunggu dulu di kill zone ya. Nanti kill zone-nya itu di jam 7 ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat di US Kill Zone, New York Kill Zone. Apakah dia itu merespon di area fair value gap atau dia akan
mencari liquidity dulu ini ya, men-sweep dulu area relatif equal low. Seperti itu. Jadi kita menunggu dulu di kill zone ya. Nah, bisa bisa jadi seperti ini. Saya akan gambarkan dulu. Bisa jadi dia membuat dulu di sini apa namanya? Liquidity ya, liquidity sweep, lalu dia melanjutkan kenaikan harga. Bisa lihat di sini juga ada area demand ya, di sini juga ada area demand, ini juga ditandai dengan fair value gap. Ditandai dengan fair value gap. Nah, jadi ini kesimpulannya sih saya masih rekomendasi untuk buy. Nah, di sini saya melihat di time frame H4 memang area order blocknya ini ya, ini adalah area order blocknya lebar, tapi ini bisa di revenge ke time frame yang lebih kecil. Jadi kemungkinan dia akan menarget lagi di order block ini ya, tetapi ini bisa bisa beberapa hari ya. Bisa selesai di hari ini ataupun bisa sampai di minggu ini selesainya ya. Karena kita lihat di time frame D1 ya, ini range-nya itu berapa pips ya? Saya ukur dulu range kemarin kurang lebih itu di kemarin CPI itu di hampir 300 pips ya. Kalau sekarang itu sudah running berapa pips saya akan ukur sebentar. Saya akan hapus dulu ini. Kita akan ukur dulu. Ya, kurang lebih ini di 90 pips ya. Oke, kita ukur ke tadi area order block ada 100 pip. Ke sini D1 100 pip. Ya, ini bisa saja terjadi jika volatilitasnya tinggi. Jadi range kemarin itu hampir 300 pips. Sekarang sudah jalan di 90 pipsan ya. Seperti itu. Nah, untuk targetnya gitu ya. Atau teman-teman bisa juga targetnya itu di fair value gap ini nih. Nah, jadi saya akan tandai untuk posisi buy-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini jika terjadi liquidity, kita akan mencari area buy-nya di area ini. Tetapi jika tidak terjadi liquidity atau low liquidity ya hanya mengambil fair value gap liquidity-nya, maka kita ambil posisi di sini gitu ya. Dengan SL-nya kita geser lagi. Seperti itu kurang lebih. Apakah ada pertanyaan untuk XAU USD? Untuk saya potong dulu sebentar Pak Deden, untuk Boleh. pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat atau Bapak Ibu juga bisa langsung open mic-nya untuk berkomunikasi langsung dengan kami di sini ya. Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak Deden. Baik, Pak Yogi. Nah, kalau dilihat dari ini kan ada break of structure ya. Dan ini juga ada pergerakan impulsif. Kita ukur pakai Fibonacci. Coach Deden, maaf nih, saya potong lagi sebentar. Baik, Pak Yogi. Ada yang nanya dari Pak Takezo. Katanya, Coach mau tanya saya ada sell di 1961. Kira-kira gimana tuh, Pak Deden? 1961. Iya, Sebentar saya betul. tandai dulu ya. Eh, Saya tandai dulu.
Di 1961. 1961. 1961. Sell di 1961. Nah, terus ada tambahannya lagi nih, Pak Deden. Hmm. Katanya barusan saya layering sell lagi, amankah? Kita harus tahu dulu mungkin equity-nya berapa ya kalau untuk Ya, tahu amannya dan ya, untuk lotnya juga berapa ya. ya. Kalau dari perspektif intraday, mungkin tergantung ini tipe tradingnya ya. Tapi kalau perspektif intraday ini masih akan naik kemungkinan. Jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu ke breaker block ya, area-area ini karena ini adalah order block yang di break. Biasanya kalau order block di break itu dia akan retest dulu seperti itu. Nah, setelah retest itu bisa apa namanya itu kita close lah gitu untuk memperkecil ininya apa lossnya gitu. Kalau dari perspektif intraday, menurut saya ya ini bisa jadi akurat atau misalkan apa namanya yang saya gunakan itu kan price action. Kalau dari kacamata price action ini masih naik, kenapa? Karena ada candle-candle yang impulsif disebutnya tuh displacement. Ini satu ya, saya hitung dulu. Ini juga displacement nih di H4 ya. Dua ya, ini tiga blok ini tiga candle ini displacement masuknya. Jadi dan ini nih, ini calon displacement juga. Jadi kemungkinan untuk sementara waktu jika teman-teman tradingnya itu intraday, jadi intraday itu bisa 1 sampai 2 hari ya. Ini kemungkinan masih masih kuat naik. Nah, untuk level 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 resistennya, jadi biasanya kan mencari resisten. Nah, area resistennya tuh di sekitar 1995 ya, 1995 sampai 2000. Jadi kemungkinan dia akan ke 1995 untuk intraday. 1999 sampai 2000-an seperti itu. Begitu Pak Yogi. Ya, itu untuk tadi pertanyaan dari Pak Takezo ya. Baik coach, terima kasih kata Pak Takezo. Sama-sama. Ya, kalau untuk aman atau tidaknya itu balik lagi ke Ya, equity-nya sendiri ya, Pak ya. Deden ya. Dan Kalau juga misalkan metode swing kan biasanya lama ya. Jadi kalau metode swing bisa saja di hold gitu ya. Kalau ini tapi disesuaikan dengan risikonya juga tetap ya. Di level-level kunci di key levelnya gitu. ya, berarti Tuh. disesuaikan dengan ketahanan dana atau dengan cara tradingnya juga ya, Ya, dan juga betul. dengan equity ya, mungkin ya. Itu Betul, perlu betul. diperhatikan. Nah, ini ada Ya. lagi nih kejadian dari Pak Azril. Kalau Euro USD gimana? Nanti sepertinya kalau gold ini sudah beres dibahas, kita langsung ke Euro USD ya Pak Deden ya. Baik, kita ke Euro USD aja langsung ya. Nanti kita kalau ada pertanyaan nanti kita ulas kembali Euro USD. Nah, di time frame D1 ya bisa kita lihat di sini harga turun lalu di sini ada market structure shift atau shock karena di sini juga ada failure swing atau gagal swing dia merubah trennya menjadi up. Tetapi di sini memang ada area kunci juga di sini. Kalau kita tarik Fibonacci, ini sedang berada di area level 50. Jadi ini adalah area equilibriumnya sedang berada di area keseimbangan. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini juga ada breaker block ya di H4 tuh terjadi breaker block, ada order block yang di break berubah statusnya menjadi breaker block seperti itu. Jadi
untuk sementara waktu memang ini masih trennya up, tetapi kalau misalkan untuk buy sekarang mending menunggu dulu koreksi seperti itu. Jadi kalau dilihat dari H4 memang di sini tidak terlihat untuk kita entry ya. Memang di sini ada apa namanya itu fair value gap, tetapi sebaiknya itu bisa jadi di area breaker block gitu ya. Kalau di H4 atau di fair value gap yang ini. Tapi kita juga harus disesuaikan dengan waktunya. Kita ambil kill zone saja, kill zone di sesi New York ya. Oke, kita lihat kill zone. Nah, di M15. Di M15 memang di ASEAN range, ini adalah ASEAN range dan ini juga London manipulation. Nah, tapi untuk manipulation itu kita harus nunggu dulu. Nah, ini manipulation karena bisa terjadi dua manipulasi ya. Jadi misalkan ini manipulation, ASEAN high di break, ASEAN low di break, lalu dia naik membreak ASEAN high gitu seperti itu ya. Nah, kita tunggu dulu apakah dia itu respect di sini lalu kita buy, atau kita tunggu dulu karena ini manipulasinya sudah ada, kita tunggu ini break lalu retest lalu kita buy. Nah, hal ini kita ketahui harus pada waktu yang tepat tentunya ya. Jadi sebisa mungkin sih beberapa menit sebelum news kita siapkan mapping kita gitu. Sebelum kita entry posisi, misalkan 10 menit sebelum news kita tracking dulu area-areanya, kita tandai dulu area-areanya. Misalkan di sini juga ada fair value gap, apakah dia memitigasi fair value gap atau dia memitigasi order block ini karena juga di sini ada relatif equal ya. Jadi kesimpulannya kalau di Euro USD ini memang masih bullish kelihatannya. Kenapa? Karena di waktu terdekat ini ada ini ya, ada candle impulsif seperti ini banyak ya, candle impulsif. Di sini ada perlawanan tapi dibalas lagi dengan candle impulsif. Jadi untuk metode intraday kemungkinan ini masih bullish, tetapi kita harus menunggu dulu koreksi ya. Entah itu di sini, entah itu di sini, entah itu di Brickle Block seperti itu. Jadi kita nunggunya di kill zone ya. Kalau New York kill zone itu dari jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat ya sampai 90 menit setelah itu. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, tadi untuk pertanyaan dari Pak Azril ya, kalau tadi Pak Deden itu Pak Azril sepertinya sudah cukup jelas dan tidak lupa Pak Azril mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Deden. Sama-sama Pak Azril. Oke, tadi juga dari Pak Ahmad untuk telenya itu nanti bisa hubungi ke tim kita atau bisa menghubungi ke yang mengundang Bapak ke Zoom kita kali ini ya. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi. Nah, untuk yang lain, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung isi di kolom komentarnya, nanti kita bacakan. Atau mungkin Pak Deden mau di pair lainnya, Pak Deden, untuk analisanya. Boleh Bapak Yogi, kita ke GBP ya. Tadi barusan GBP itu ada news Oh iya betul, jam 2 ya. tadi ya. Ya jam 2 tadi ada news. Nah, kita lihat tadi forecast ini melemah 6. Ini melemah ya Pak Yogi ya di 4,6 aktualnya. Iya betul. Ya, Melemah tapi untuk reaksi di marketnya malah 4. naik ya. Ya, di H4 ini. Nah, Ya seperti ya yang kita bahas kemarin ya, kalau hmm, ini kan kebetulan CPI juga ya untuk ini GBP kalau tidak salah CPI. ya.
Ya, CPI itu selain melihat dari hasilnya juga melihat dari sentimen market biasanya Pak betul Deden ya. Bapak betul Bapak Yogi. Ya, Nah, silahkan untuk dilanjutkan. di GBP ini tidak jauh berbeda ya dengan pair-pair USD yang lain di pergerakannya itu memang ciri khasnya ada breaker block ya seperti ini ya. Jadi kita tunggu dulu ya, tunggu dulu retest. Bisa jadi itu ke breaker block ya atau ke bawahnya ini ke fair value gap seperti itu. Tapi untuk trennya sendiri itu masih cenderung bullish menurut saya ya, seperti itu. Kalau dari pergerakannya. Kalau dari trading range memang kita dianjurkan itu di area optimal ya gitu. Kita ukur dulu seperti ini. Jadi kita mencari areanya itu di bawah, kalau ingin buy berarti di bawah area equilibrium. Jadi sekitar area 61 sampai 7860 seperti itu. Tetapi kalau memang harganya impulsif, jadi harga di time frame H4 ke atas itu kadang-kadang sensitif terhadap area-area Fibonacci ya, misalkan di area 3820 ataupun di area 50% seperti itu. Beda dengan di time frame M15 atau M5 seperti itu. Jadi kesimpulannya sih saya masih buy tetapi menunggu di breaker block atau di fair value gap. Karena biasanya karakter karakter GBP itu kalau koreksi lumayan ya untuk fair forex seperti itu Pak Yogi. Oke, jadi dari tadi kita sudah bahas tentang gold, XAU USD, ada juga Euro USD, dan sekarang GBP USD. Semua sama ya Pak Deden ya? Iya, dari karakteristiknya sama, hampir sama ya. Maksudnya pergerakannya ada Iya candle betul. impulsif, ada breaker block seperti itu. Kita Dan kita tinggal nunggu aja di area-area penting itu, di area breaker block ataupun di area fair value gap. ya kita Seperti jadi itu. harus sabar untuk nunggu ke area-area key levelnya ya. Betul, Itu juga untuk meminimalisir resiko Bapak Ibu semua. Karena kalau kita entry sekarang ya tentu bisa-bisa aja, cuman resikonya tentu lebih besar ya Pak Deden ya. betul, betul. Baik. Ini dengan metode intraday ya, seperti itu. Oke, untuk yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau request nih ke Pak Deden untuk dianalisa per apanya kita bisa di chat ya. Masih kita tunggu. Nah, Pak Deden kalau saya perhatikan tadi berarti sesuai seperti kemarin ya, Iya, bahwa newsnya juga forecastnya akan melemahkan USD dan dari teknikal pun sama ya. Jadi iya, hampir sama seperti kemarin CPI ya. ya. Kalau dari ya hampir sama karakteristiknya. Jadi untuk ininya apa namanya tuh analisa fundamentalnya ini kemungkinan masih searah dengan teknikal gitu. Ya, itu Seperti itu. sebenarnya lebih enak ya karena kemarin juga kita di CPI ketika fundamental itu searah dengan teknikal itu luar biasa sekali. Mungkin banyak yang dapat profit juga nih dari gold pun kemarin berapa tadi 300 pip ya Ya, kan tiga pada dan ratus pip. untuk range harian kemarinnya ya. Ya, ya, betul Pak Yogi. Jadi sebenarnya mungkin banyak orang yang bilang news itu berbahaya untuk trading, tapi kalau kita tahu bagaimana memanfaatkannya malah itu jadi opportunity yang bagus sekali ya Betul, buat kita. betul, betul Pak Yogi. Jadi kita memperhatikan faktor timing ya, terus areanya juga supaya kita bisa apa namanya itu, kita bisa membidik ya area itu. Jadi kita untuk risknya kita bisa toleransi, jadi tidak terlalu jauh gitu seperti itu. Makanya kita menerapkan konsep time and price itu, seperti itu. Bet- Jadi Betul, betul. waktunya gitu eh, biasanya kalau saya sendiri ya, saya jarang open posisi di ASEAN gitu karena di ASEAN itu eh, rawan terjadi liquidity gitu ya di sesi Londonnya gitu seperti itu. Jadi saya biasanya di sesi London atau di sesi New York
Oke, berarti Karena dari volatilitas di news lebih lebih volatil kan gitunya pergerakannya. Jadi saya ngambilnya di pergerakan volatil namun di area-area penting. oke, Jadi berarti SL-nya terukur seperti itu, SL-nya terukur. Jadi TP-nya juga bisa lebih bagus. betul betul. Berarti kita dapat tips lagi nih dari Coach Deden. Berarti kita open bisa di sesi Eropa atau sesi Amerika ya. Berarti dari sore ke malam ya Pak Deden ya. Ya, tapi kalau untuk saat ini saya rekomendasinya mending di nanti pas sebelum news ya, beberapa menit sebelum news. Ya karena Seperti ada itu. news ya kalau untuk hari ini ya. Ya, misalkan 10 menit atau 15 menit sebelum news seperti itu. Nah, jadi buat Bapak Ibu semua peserta Zoom meeting kita kali ini, kita jangan takut nih kalau untuk menghadapi news kita lihat aja dari forecast newsnya dan kita lihat juga dari teknikalnya ya. Jadi Betul, Pak nanti Yogi. apakah searah atau tidak nanti kita bisa menentukan bagaimana open posisi kita. Yang buat deg-degan tuh biasanya kalau kita udah punya posisi Pak Deden, baru akan ada news nanti malamnya. Ya, Nah itu itu. biasanya deg-degan Ya, itu. betul. Karena apakah akan searah atau malah jadi beda arah dengan open posisi kita. Ya, betul, betul, betul. Kalau Jadi kita misal kalau kalau eh ya ya ya, kalau untuk news ini jadi kita sarannya lebih baik kita menunggu waktu newsnya ya Pak Deden ya. betul, betul, Pak Yogi. Karena memang ada beberapa news yang tidak ada data ya seperti seperti speak gitu ya dari Powell, Bapak Powell gitu. Itu memang agak susah gitu. Tapi kalau misalkan news-news yang memang sudah ada datanya gitu ya, kita bisa analisis lagi dari teknikalnya dan juga dari data-data fundamental tersebut gitu. Oke, Itu kurang lebih ya. kita masih menunggu Mbak untuk tanya jawabnya. Jadi untuk yang mau bertanya Bapak Ibu semua bisa langsung di chat aja ya atau bisa open mic juga nggak apa-apa. Kita bisa langsung. Oh sebentar. Oke, Pak Deden, sebentar ini ada pertanyaan ternyata. Oh, baik, baik, Pak Yogi. Oh, ada yang menanyakan USD JPY nih Pak Deden. USDJPY ya. USDJPY. Kita lihat dulu di time frame D1. Ini juga di time frame D1 ada engulf ya. Engulfing. Sini ada buy side liquidity. Buy side liquidity. Kita lihat lagi ke H4. Di sini ada failure swing, gagal membuat swing. Di sini ada market structure shift. Kita lihat ke H1 untuk pergerakan lebih jelasnya di H1. Ini sih fair value gap-nya di H1. Saya tandai dulu. Nah, ini ada fair value gap. Market structure shift. Ini ada failure swing. Ini kemungkinannya masih turun ya karena ada displacement seperti ini, ada market structure shift. Di sini ada fair value gap. Jadi kalau di time frame H1 saya tulis dulu di sini untuk harganya. Fair value gap-nya itu kisaran 191,679 sampai 190 150,984. Ini untuk fair value gap di H1.
Jadi kalau saya masih cenderung sell tapi nunggu dulu koreksi ke fair value gap. Dia akan kemungkinan akan koreksi dulu ke fair value gap, lalu dia akan meneruskan trennya. Tren sementara ya. Tren sementara ini targetnya itu di order block ya. Di sini ada order block. Kita tanda dulu. Di H1 ini order blocknya cuma lumayan lebar. Kita tulis dulu koordinatnya. Nah, kemungkinannya di USD JPY kalau saya lihat ya dari pergerakannya karena ada impulsif ini dan juga ini ada market structure shift walaupun ini minor ya, minor trend. Ini masuknya counter trendnya. Jadi ini kita ambil counter trendnya untuk pergerakan intraday. Kalau dari perspektif D1 memang ini masih naik ya. Tetapi ini kalau saya lihat ini sedang melakukan koreksi. Seperti itu. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Ibu Risa sudah terjawab ya untuk USD JPY. Ini tidak ada anomali berarti ya Pak Deden ya, karena dari Betul. pair direct itu semua searah, Searah ya betul. kemungkinannya akan naik, tapi menunggu koreksi turun dulu, dan untuk pair indirect kebalikannya ya. Iya, betul, betul, betul Pak Yogi. Oke, terima kasih Pak Deden katanya dari Ibu Risa. Sama-sama Bu Risa. Ya, ini kita sambil menunggu lagi ada pertanyaan, mungkin saya akan jelaskan di sini nanti bahwa kita besok ada acara webinar ya untuk edukasinya. Besok bersama Coach Rino jam 3 sore. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang lagi ada waktu jam 3 sore bisa join di Zoom meeting kita untuk webinar edukasi besok. Pak Deden kapan lagi nih kalau Pak Deden isi webinar edukasi nih? Mungkin Di minggu depan ya? minggu depan kemungkinan ya. Iya, Di untuk minggu Pak depan. Deden minggu depan, dan untuk besok jam 3 kita ada Coach Rino yang akan ngisinya. Juga untuk teman-teman yang ketinggalan nih, kalau mungkin baru join belum dari awal, baru join di tengah-tengah, kita juga biasanya akan kita upload di YouTube kita untuk eh, preview marketnya, entah itu morning talk, entah preview market seperti saat ini, atau nanti webinar edukasinya juga kita akan upload di YouTube. Dan YouTube-nya nanti akan saya tulis di kolom komentar, nanti Bapak Ibu bisa langsung eh, berkunjung ke YouTube kita, bisa juga nanti untuk di subscribe ya YouTube kita biar lebih banyak orang yang tahu juga untuk YouTube-nya. Gitu. Coba kita lihat lagi. Belum ada lagi ya kalau pertanyaan. Jadi untuk Pak Deden, jika ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan lagi Pak Deden. Nanti saya akan coba untuk eh, menulis YouTube-nya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di YouTube kita. Nah, di YouTube kita itu nanti ada Pak Deden juga sempat isi ya waktu itu Iya, untuk edukasinya ya iya, saya sempat di mengisi YouTube. di materi market structure. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang pengen tahu tentang materi market structure, bisa juga nanti langsung join di YouTube kita. Di Lensa Trading juga YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal search di YouTube-nya, nanti akan keluar nanti ada materi-materi dari Pak Deden, dan yang sekarang pun ini preview market ini akan di-upload juga di sana nanti, karena ini kita masih menunggu konfirmasi untuk koreksi dulu ya Pak Deden ya. Betul, Jadi mungkin yang terlambat pun nanti bisa lihat di YouTube sebelum masuk zonanya, ya masih bisa betul, ikut ya Pak Deden. betul, betul Pak Yogi. Jadi kita nunggu dulu biasanya kan sebelum sesi US itu masuk biasanya ada koreksi dulu ya. Jadi kita nunggu dulu
di area koreksi sebelum sesi US. Nah, nanti misalkan beberapa jam sebelum news ataupun beberapa menit sebelum news, teman-teman semua bisa mempersiapkan untuk setupnya sendiri. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu nanti juga berarti kita tinggal nunggu nih apakah masuknya tadi ke area fair value gap-nya atau ke broker block-nya karena rata-rata seperti itu ya. Betul, betul, Pak Yogi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kayaknya kita cukupkan aja sampai sini Pak Deden untuk Baik, Pak Yogi. review market kita di hari ini. Baik, Oke, ini dari Ibu Risa lagi nih. Nama YouTube-nya sudah saya jawab ya. YouTube-nya Lensa Trading. OTW subscribe. Oke, terima kasih Bu Risa. Dibantu juga untuk subscribe-nya. Nanti Ibu juga bisa lihat di sana materi-materi dari kita ya. Oke, paling itu aja karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita sudah ada di akhir sesi. Kita akhiri saja sepertinya Pak Deden. Dan sebelum baik, mengakhiri, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu semua bahwa yang Coach Deden sampaikan atau yang saya sampaikan di sini hanya sebatas analisa dan bukan untuk rekomendasi entry posisi. Dan untuk rekomendasi entry posisi atau entry posisi sendiri itu dapat disesuaikan dengan cara trading Bapak Ibu masing-masing dan disesuaikan juga dengan manajemen risk Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya saya ingatkan kembali besok kita bertemu lagi di acara webinar mengenai edukasi trading itu jam 3 sore lagi ya bersama Pak Rino. Jadi sampai bertemu besok. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam profit. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. terima kasih.